Merdeka. Warga Indonesia, ketemu lagi dengan saya Mas Jo. Nah, hari ini saya mau melakukan aktivitas, tapi saya coba buka dulu ya. Nah, ini saya udah coba buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi siang hari ini dengan saya Mas Jo. Nah, hari ini saya mencoba bercerita tentang dua hal, tapi satu kesatuan. Nah, apa cerita saya? Ayo kita ikutin cerita saya hari ini. Nah, keluarga Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini saya coba mengingatkan kembali di situasi new normal pandemik C19 ini, maka kita nggak usah terlalu khawatir berlebih sehingga kita menjadi dismotivasi dan menjadi kendala psikologis tersendiri untuk kita semua. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan kewaspadaan yang maksimal atau prima dan menjalankan protokol kesehatan yang diberikan atau ditentukan oleh pemerintah dengan maksimal dan baik. Nah, hari ini poin pertama saya mengingatkan kembali pada teman-teman, jangan lupa sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah. Mari kita tetap menggunakan masker seperti ini, masker. Nah, yang kedua, saya pakai bisel ini ya. Yang berikutnya saya mempersiapkan juga ini untuk sarung tangan. Ini sarung tangan ini. Nah, yang berikutnya saya tidak lupa juga membawa dan memakai hand sanitizer ini ya, gitu. Ya, oke. Nah, tidak kalah pentingnya, saya juga di tas kerja saya siapkan, atau di mobil ini saya siapkan juga sebuah buah-buahan agar kita juga dalam keadaan prima dan sehat. Dan juga saya tidak lupa membawa vitamin C. Ini seperti ini vitamin C-nya, nih vitamin C ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mengingatkan kembali pada teman-teman di situasi pandemik COVID-19 ini, teman-teman gak usah terlalu banyak khawatir sekali, tapi perlu waspada dengan maksimal. Media-media yang berterbaran di mana-mana itu kita harus pilih bagaimana yang benar dan menjadi referensi kita agar kita selalu mengingat tahapan protokol kesehatan yang ada dan kita hadapi saat ini. Jadi nggak usah terlalu bingung banget. Tetap yang menjadi tanggung jawab penuh kepala keluarga, bagaimana bertanggung jawab memenuhi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga dan menghidupi keluarga kita. Oke teman-teman ya, tadi kira-kira itu tadi yang saya sebutkan, yang saya persiapkan dan saya bawa hari ini adalah masker, hand sanitizer, pisau, juga saya membawa sarung tangan, juga multivitamin dan buah-buahan saya bawa untuk pergi kantor. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa itu protokol minimal yang ada, yang ditentukan pemerintah, dan juga jangan lupa jaga jarak, physical distancing, juga social distancing jangan lupa, itu diingat-ingat dan diwaspadai. Oke. Nah, yang berikutnya, yang poin pertama tadi itu bagaimana kita mengelola manajerial tentang bagaimana pencegahnya efektif dan efisien sebelum vaksin ini juga ada, gitu kita maksimalkan kita menjalankan protokol kesehatan yang ada. Nah, yang kedua dan terpenting tapi masih juga saling berkaitan, kali ini adalah masanya pilkada serentak di seluruh Indonesia, di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Nah, sehingga seluruh kawan-kawan saya
seluruh kawan-kawan saya minta untuk benar-benar memahami situasi, memahami para calon, memahami bagaimana peraturan-peraturan yang ada yang ditentukan oleh KPU maupun pihak-pihak yang terkait lainnya yang memiliki otoritas untuk mengatur ritme dan agenda pelaksanaannya. Nah, ini kadang-kadang dilupakan untuk kita semua, banyak yang melupakan hal ini. Pilkada kali ini kita ingatkan kembali seluruh teman-teman saya sebagai tambahan informasi, tambahan ilmu bagi yang teman-teman yang belum pernah berkecimpung di dalam dunia politik. Ini adalah saya sampaikan informasi bahwa pilkada kali ini adalah beda situasi, beda aturan dan lain sebagainya, sehingga kita perlu kewaspadaan ekstra. Kurangin metode-metode yang agak jadul, kumpul-kumpul yang cenderung membahayakan peserta maupun calon pemilih dan para kandidatnya sendiri, gitu ya. Tuh saya ingatkan kembali. Dan berikutnya, ya modelnya harus ada inovasi dalam pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan nantinya, dan pelaksanaan bagaimana memberikan pembelajaran politik pada masyarakat di situasi pandemik 19 ini. Nah, saya sebut pandemik 19 ini. Nah, siapa tahu dalam konsep-konsep para calon pimpinan daerah ini memang benar-benar mampu menjadi suri teladan, menjadi percontohan, menjadi solusi terbaik untuk masyarakat di sekitar wilayahnya. Nah ya, itu kira-kira. Jadi tidak cukup pinter saja, tidak cukup punya duit saja, tidak cukup punya masa aja saat ini. Yang terpenting, yang sangat penting bagaimana mampu melihat dan memposisikan diri beliau agar solusi-solusi terbaik muncul, inovasi dan gagasan di situasi COVID-19 ini yang kurang menguntungkan ini, sehingga dituntut extraordinary strategi pemilu yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kampanye dan lain-lain. Itu bagi peserta atau para calon, dan bagi para kader maupun calon pemilih masyarakat di sekitar itu, mohon dengan segala kerendahan hati saya, mari kita jaga jarak, jaga kerumunan, tetap memperhatikan protokol kesehatan dan lain-lainnya, sehingga ini demi keselamatan bangsa, negara, masyarakat, dan Anda sendiri. Udah ya, cerita saya sambil berjalan menuju arah kantor saya. Itu 2 poin yang terpenting yang saya sampaikan, yaitu bagaimana pertama adalah upaya melakukan pencegahan pandemik 19 ini. Saya sebutkan pandemik 19 atau COVID-19, strategi dan bagaimana caranya mencegah dan memutuskan jaringan COVID-19 yang ada kali ini. Pertama, yang kedua, informasi dan cara yang tepat bagaimana melakukan dan melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan pilkada, strategi kampanye di situasi yang kurang membahagiakan dan menguntungkan ini. Oke, akhir kata, terima kasih pada seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan video ini sampai tuntas, dan terima kasih bagi para calon pimpinan daerah, dan terima kasih juga para tim sukses, terima kasih seluruh masyarakat. Mudah-mudahan semua memahami ini, dan jangan lupa subscribe dan like video saya, dan mohon di-share untuk teman-teman masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua,
Merdeka.